Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudara Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang hari ini memasuki edisi ke-42. Susunan acara pada webinar kali ini itu adalah yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian pemaparan materi oleh Pak Kuku selama 45 menit. Bapak Ibu yang ada pertanyaan di sela-sela pemateri menerangkan materinya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti ini ada yang spesial di malam hari ini bagi Bapak Ibu penanya terbaik dan menarik nanti akan terpilih untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang. Kemudian dilanjutkan dengan acara Q&A atau sesi tanya UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian sesi foto bersama, dan terakhir adalah pengumuman pemenang dan closing statement. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tema pada malam hari ini adalah how to build skill teamwork. Jadi bagaimana membangun skill atau keahlian tim kerja kita yang nanti dijelaskan oleh Pak Kuku. Sebetulnya maksud dari tema ini apa sih? Apakah sulit dipraktekkan ataukah mudah? Terus poin-poinnya apa saja? Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat-sangat luar biasa, terfavorit di Indonesia, Bapak Kuku Widiatmoko. Mas Bro, bisa saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya harus menyampaikan pengantar dulu ya, bahwa saya ini posisinya tidak di rumah, tapi di teras begitu ya. Kenapa di teras? Karena pada jam ini juga ada rapat. Nah, rapat sebetulnya enggak jam. Saya itu ngobrol-ngobrol sama Mas Pram. Awalnya ini apa? Teamwork. Oh ya, teamwork. Nah, dalam perjalanan diskusi main-main lain-lain, ternyata sama Pak Pram dibuat judul yang luar biasa. Artinya dari satu kata ini Mas Pram bisa mengolah, bisa memilih, bisa merangkai satu kata menjadi judul yang menarik dan menginspirasi. Lalu yang kedua, kenapa saya di sini? Karena saat yang bersamaan saya ada rapat, dan rapatnya ini cocok dengan tema ini, teamwork. How to build skill teamwork. Dan yang luar biasanya, yang saya dampingi saat ini adalah para ibu-ibu. Ibu-ibu ini besok hari Sabtu ada acara, Mas Pram. Persiapannya hari ini juga sedang disusun dengan persiapan yang luar biasa. Jadi ibu-ibu ya. Jadi memang ini menjadi satu paket komplit ya malam hari ini. OMG, obrolan malam kita bukan mistis tapi logis. Ya, bukan mistis tapi logis. Nah, apa yang dimaksud dengan logis? Hubungannya dengan teamwork. Monggo Mas Pram, kita geser. Bukankah teamwork itu sering menjadi bahan perbincangan, bahan diskusi, tetapi juga seringkali tetap menjadi persoalan dan menarik untuk dikaji, dibicarakan, didiskusikan. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan sebetulnya? Kalau kita bicara tentang teamwork yang sukses, ada pertumbuhan, ada goals yang harus dicapai. Tapi sebetulnya bukan itu. Kalau di atas kertas iya. Secara teoritis iya. Tetapi di balik satu kata teamwork ini ada sebuah gunung es yang banyak menarik. Ya, jadi diiringi suara-suara ibu-ibu yang sedang rapat, senyum-senyumnya dan teriakan-teriakan karena kesempatan ketemu itu menjadi langka. Monggo Mas Pram. Ya, jadi hakikatnya teamwork itu kan apa ya? Kumpulan manusia, kumpulan individu. Menjadi menarik karena bahwa setiap individu ini berbeda.
Ya, nah ini ya. Pada hakikatnya manusia punya kelebihan dan kekurangan, serta punya pikiran, punya rasa, punya daya cipta. Ini hakikatnya di sana manusia. Ya. Lalu manusia butuh orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya, butuh orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jika dulu kita berkebun, ya nanam-nanam sendiri, dipanen-panen sendiri, dimasak-masak sendiri, dimakan-makan sendiri. Tapi sekarang tidak. Kita tidak perlu menanam, ada orang penjual sayur yang dulu kita harus datang ke pasar. Sekarang tukang sayur itu bisa sampai ke depan rumah kita. Kita tidak perlu pergi ke pasar. Lalu bahwa manusia butuh orang lain untuk bertahan hidup. Ya, kita butuh orang lain untuk bertahan hidup. Kita tidak mampu terus hidup seorang diri. Kita sakit, kita butuh orang lain. Ya, ketika kita merasa tidak enak, butuh orang lain. Ada beban hidup, kita butuh cerita. Lalu juga menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Ya, kita dulu, contohnya jika punya aliran hutang menjadikan hidup lebih hidup, nah ini kan kita dulu nggak usah hutang, ya sampai sejauh mana batas kita, maka ada orang lain yang mampu membantu menyelesaikan persoalan hidup. Dan bagaimana kita bersama orang lain memaknai hidup, ya hidup kita bermakna ketika kita bersama orang lain. Jadi ini teman-teman frame yang mengatakan bahwa dalam teamwork itu kita dapat ini semua. Ya, kita dapat mencukupi kebutuhan hidup, kita dapat bertahan hidup, kita dapat menyelesaikan persoalan hidup dan memaknai hidup. Next, Mas Bram. Ya, teman-teman, ini nama saya, nama lengkap saya Ngelbertus Widiatmoko. Saya seorang akademisi, saya juga sosiopreneur, saya juga mentor dan coach serta redaktur ahli untuk buku. Ya, singkatnya itu saja lah. Nanti lebih dalam kita berkenalan lebih jauh. Monggo Mas Bram. Nah, teman-teman nanti isinya, nanti saya sudah memberikan pengantar tentang teamwork itu, lalu kita masuk lebih dalam isi dari teamwork itu sebetulnya apa, di balik teamwork itu apa yang harus disiapkan, ada di sana, lalu kita berdiskusi dan penutup. Next. Nah, ini lebih detail. Teman-teman jika butuh ya diskusi, monggo. HP saya ada di sana. Saya sosiopreneur, sertifikat critical thinking, sertifikat coach, trainer dan mentor. Lalu juga tentang design thinking. Itu ada email saya. Silahkan dicatat jika dibutuhkan. Next. Nah ini teman-teman ya, sedikitlah mainan menambah persaudaraan silaturahmi. Ya, founder wirausaha, pendamping UMKM, Bayana, pendamping UMKM juga, pendamping ahli BUMDesa, Mitra Taloka Turen, dan sekarang sedang menggagas forum komunikasi tata kelola lingkungan heritage Kuburan Londo. Ya, ini sedang digagas Mas Pram dan teman-teman yang ada di sekitaran Malang ini. Kuburan Sukun Nasrani akan ditata, dikelola menjadi salah satu destinasi wisata untuk Kota Malang. Itu ceritanya Mas Bram dan teman-teman semua. Next. Nah, teman-teman semuanya, ketika tahun 1980-an ya, 83 sampai 87 itu ada salah satu film yang sangat terkenal dan legendaris. Ya, ada 4 tokoh ini. Nama filmnya adalah The A-Team. The A-Team. The A-Team ini terdiri dari 4 personel dan masing-masing punya karakter, punya kelebihan, punya kekurangan, punya kapasitas yang berbeda-beda. Tapi dia mampu mengelola berbagai macam perbedaan itu menjadi satu tim yang solid, kompak,
untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan untuk mencapai tujuan. Dan ini menjadi pengantar saya untuk masuk ke how build skill teamwork. Next, Mas Bang. Ya, salah satu tokohnya yang pertama adalah ini, pimpinannya namanya Hannibal, itu yang tua tadi, adalah seorang yang ahli dalam menyamar dan ahli dalam bidang taktik. Kadang-kadang skema yang telah direncanakan sering direvisi, dan ia selalu berkata, I love it when a plan comes together. Ketika rencana yang telah ia siapkan berjalan. Ini satu karakter, ya, ada kelebihan, ada kekurangannya, ada keunggulannya juga. Dan siapa tahu di antara teman-teman itu menjadi orang yang punya skill planning, menyusun strategi. Siapa di sini yang punya kemampuan ahli strategi, membuat konsep, membuat perencanaan kegiatan, bisa dicontoh ini, namanya Hannibal. Next. Nah, berikutnya adalah yang namanya Murdoch. Ini seorang pilot yang berpura-pura menderita gangguan jiwa, kadang-kadang sering dipanggil oleh temannya Crazy Fool. Ya, dia ini punya kelemahan. Ya, punya kelemahan, dan dia menjadi bahan apa ya? Bahan menjadi apa namanya? Objek penderita. Ketika untuk mencapai tujuan, dia diposisikan menjadi objek penderita. Tetapi dia juga punya peran penting dalam objek penderitaan itu. Tanpa dia, seringkali strategi itu tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Maka mau pesannya adalah bahwa bukan buruknya seseorang, tapi peran dia dalam mencapai sebuah tujuan. Jika teman-teman ada kelemahan dan temannya melihat ada kelemahan, sebetulnya di sana ada potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Next. Nah, ini namanya Fishman, karena dia menjadi salah satu anggota yang berwajah tampan dibandingkan yang lain. Ya, ketampanannya adalah dimanfaatkan, sanggup memperoleh apa saja, khususnya ahli menipu. Ya, ahli punya keahlian menipu. Tidak seperti teman sejawat yang lainnya sering berhadapan dengan orang-orang jahat. Fish sangat tidak menyukai perkelahian. Dia tipe orang yang kompromis. Bahkan dia menjadi korban dalam mencapai tujuannya. Next. Ini mohon maaf ya teman-teman, karena suasananya luar biasa. Gembiranya ini. Oke, berikutnya adalah Barakus, pria yang kekar tadi berbrewok, kulit hitam, kekar, disebut BA atau bahkan disebut juga bad attitude. Ia seorang yang ahli dalam bidang mekanik dan sanggup memperbaiki macam-macam mesin. Kelemahannya adalah ketika naik pesawat untuk terbang, ia selalu menolak. Nah, ini takut ketinggian dia. Sehingga teman sejawatnya harus memukulnya hingga pingsan atau bahkan diberi obat bius. Nah, ya. Maka ini menjadi satu penanda simbol bahwa kita punya kelemahan-kelemahan, tapi juga memiliki banyak kelebihan untuk mencapai tujuan. Next. Nah, teman-teman, kita bicara teamwork itu sebetulnya ada sejarahnya. Ya, kita bicara teamwork itu ada sejarahnya, ada fase-fasenya, ada fase alamiah. Ketika zaman purbakala, itu teamwork ditentukan oleh kekuatan, siapa yang paling kuat. Ya, siapa yang paling kuat dia bisa masuk teamwork. Siapapun, terutama khusus hanya untuk laki-laki ketika masa purbakala. Lalu bergeser ke fase kelas sosial. Ya, teamwork hanya bisa diisi oleh kelas-kelas sosial tertentu. Ya, darah biru, orang kaya, yang lain di bawah itu enggak. Lalu fase ilmiah. Ilmiah artinya bahwa teamwork itu dibangun berdasarkan kajian-kajian keilmuan. Lalu kita masuk sekarang, fase sekarang yaitu teamwork yang berbasis kreatif.
kreativitasnya menjadi basis teamwork saat ini. Tidak melihat kamu latar belakang pendidikannya apa, kelas sosialnya seperti apa, tidak dilihat. Tapi sejauh mana kreativitas itu menjadi penentu membentuk teamwork. Ya, meskipun jenis kelaminnya perempuan, kalau dia punya kreativitas yang tinggi, dia mampu bisa membentuk teamwork. Next, Mas Bram. Nah, teman-teman semuanya, teamwork itu sesungguhnya adalah together, everyone, chief, dan more. Bagaimana kita masing-masing bersama dengan orang lain mencapai kapasitas prestasi yang lebih dari sebelumnya. Kalau kita seorang diri tidak akan maksimal potensi kita. Pencapaian kita akan lebih lambat. Tapi dengan bergabung bersama orang lain, kita bisa mencapai prestasi harapan yang jauh lebih tinggi dan tidak pernah diduga sebelumnya. Contoh, saya bersama Mas Bram. Ketika saya sendirian, saya tidak bisa membuat acara Zoom seperti ini. Ya, tapi karena saya sering ngobrol dengan Mas Bram, diskusi, akhirnya tercetus ide bagaimana kita membuat Zoom di suasana pandemi ini. Ayo kita gandengan. Nah, akhirnya ini sudah berjalan sampai yang ke berapa ini, Mas Bram? 40 berapa? 42. 42, teman. Saya dengan Mas Bram dulu tidak pernah terpikirkan nih sampai 42 ini. Jalan pondak ya Mas Bram. Mas Bram bisa apa? Saya bisa apa? Mas Bram bisa host. Ya dulu gantian saya sama Mas Bram itu. Ya gantian teman-teman. Awalnya dulu sampai 40 itu gantian. Mas Bram, sampai mau tema apa? Aku tak jadi host. Ya. Besok juga gitu. Mas Kuku, sampai tema apa? Sudah begitu. Gila dulu itu, teman-teman. Ide-ide yang luar biasa. Itulah manfaat teamwork ketika sudah menemukan klik dan tujuan yang sama. Ya, semoga ini banyak manfaatnya, mau mencapai target yang lebih tinggi lagi. Oke, next Mas Bram. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini yang menjadi ciri dari tim itu terdiri dari berbagai macam karakter. T, ada yang tipe pemikir, ya, tipe pemikir, thinking. Tapi juga di sana harus ada orang yang egois. Egois itu kadang menyakitkan. Pokoknya harus jadi ini, pokoknya harus ini. Ya, artinya harus ada orang yang keras untuk mencapai tujuan itu. Bahasanya tidak ada kompromi sama sekali. Ya, oke. Lalu juga ada tipe orang yang adaptif. Ya, wis. Kalau nggak bisa ya begini, pakai cara lain, bagaimana. Ya. Tapi yang berikutnya juga ada orang yang melankolis, teman. Jadi sebetulnya dalam tim ini bisa kita bayangkan terdiri dari orang yang sangat berat. Di sini saya pastikan ada orang yang tipe pemikir. Ada orang yang egois, yang keras kepala, sulit ditekuk, kemauannya tinggi. Ya. Lalu juga ada tipe orang yang adaptif, ya bisa menyesuaikan, ya sana sini bagaimana baiknya. Lalu juga ada tipe orang yang melankolis. Next. Nah, teman-teman semuanya, dalam kita semuanya sebagai manusia itu sesungguhnya sudah diberi modal. Modalnya apa? Kita punya kapasitas waktu 24 jam. Semua orang punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Lalu setiap orang dari kita memiliki diberi kapabilitas. Berbagai macam keterampilan-keterampilan, apapun. Maka teman-teman perlu segera mencari dan menemukan. Lalu modal kita adalah koneksitas. Seperti saat ini kesempatan teman-teman untuk membangun koneksi yang baru. Ada yang dari Cilacap, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Pakis. Kalau tidak lewat Zoom ini saya tidak tahu ada Bu Florentina dari Pakis, ada yang dari Cilacap. Tidak tahu. Dari koneksitas ini. Lalu terbangunlah komunitas. Mas Bram sudah bisa membangun komunitas baru ini di WA Group itu. Anggotanya sudah sampai 200 orang.
400, Mas. Oh, sekarang sudah 400, Mas. Iya. Woi, 400 teman-teman. Ini sudah menjadi satu indikator bahwa teamwork yang dibangun Mas Pram sudah muncul. Ada tiap-tiap orang sudah punya kapasitas, kapabilitas, koneksitas, komunitas baru. Nah, ini menjadi modal dan aset membangun tim, tidak sekedar aku punya kelompok loh, aku punya WA group loh, tidak sekedar punya teman-teman, tapi bagaimana mengelola itu, bagaimana meningkatkan teamwork yang sudah kita punya. Waduh, susah. Ya memang susah karena hidup dengan manusia-manusia yang beragam itu pasti banyak susahnya. Ya. Banyak susahnya karena perbedaan-perbedaan, benturan-benturan, beda kepentingan, beda tujuan, beda cara ngomong, beda menerimanya. Oke. Monggo, Mas. Nah, ini teman-teman. Refleksinya untuk semuanya saja, termasuk saya sebetulnya. Materi ini sebenarnya bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga saya. Teman-teman bertanya dalam hati, sampai saat ini sebetulnya punya apa sih? Selain punya HP, sepeda motor, bukan itu yang saya maksud. Punya dari dalam diri teman-teman itu punya apa? Punya skill apa? Punya keterampilan apa? Ini harus segera. Lalu berikutnya, saya ini bisa apa sih? Bisa apa? Bisa ngomong, bisa marah, bisa apa? Bisa temukan. Lalu dari punya apa, bisa apa, lah berikutnya, apa yang saya punya ini, di bagian mana yang bisa dimaksimalkan? Ini. Yang bisa dimaksimalkan itu apa? Yang bagian mana? Lalu selain ditemukan yang dimaksimalkan, juga perlu apa yang harus saya kurangi? Apa? Ada yang dimaksimalkan, ada yang dikurangi, agar hasilnya lebih maksimal. Nah, dari masing-masing dari kita ini, ada 48 orang ini, sudah ketemu punya apa, bisa apa yang dimaksimalkan dan dikurangi. Yuk kita mencari titik temu ini. 47 orang ini kita cari titik temunya untuk membangun irisan tim. Kita bangun yuk, kita bikin apa sih? Oh, pasti hasilnya luar biasa. Dan Mas Pram mampu ini. Keterampilannya Mas Pram kan mengumpulkan orang. Ini sebuah skill yang luar biasa. Nanti setelah ini bukan hanya Mas Pram, teman-teman juga bisa membuat tim sendiri, mengadakan webinar sesuai dengan minat, apa yang disenangi, apa yang menjadi konsen teman-teman. Untuk UMKM juga cari bikin kelompok-kelompok tim-tim baru hasil dari sundan malam hari. Next, Mas Pram. Nah, maka yuk kita cari punya apa, bisa apa yang dimaksimalkan. Gali terus. Bagaimana cara menggalinya? Yuk kita cari, kita tanya. Setelah mencari, menggali, temukan. Pastikan, oh saya suka kuliner, oh saya suka jasa, oh saya suka komputer, oh saya suka ini, saya mampu ini. Saya produksi saja, oh saya bagian leader, oh saya bagian keuangan, oh saya bagian desain. Lalu kita susun kolaborasi, kita membuat satu karya tim, lalu mencapai tujuan tim itu sendiri. Next. Nah, ya closing dari saya ya. Manusia terus berjuang menemukan keunggulan. Kita semua sebetulnya berjuang menemukan keunggulan. Tanpa kita sadari teman-teman ikut acara ini, aku saja nih unggulku di apa sih? Di kuliah kok aku biasa-biasa saja ya. Di tempat ini saya kok biasa-biasa. Di kantor ini saya kok tidak maksimal. Kita berjuang menemukan keunggulan dan memaksimalkan bersama manusia lain. Untuk apa? Agar berguna, bermakna bagi orang lain dan kehidupan. Kehadiran kita bukan hanya untuk diri kita sendiri.
bagaimana bermanfaat. Oh, aku duduk ikut acaranya OMG. OMG itu apa? Obrolan malam Jumat. Ya, bukan mistis tapi logis. Dikenang orang ya. Dan akhirnya teamwork merupakan arena mewujudkannya agar bermanfaat, agar bermakna bagi orang lain dan kehidupan. Next. Pasar beli buah selasih. Sekian dan terima kasih. Wah, Saya kembalikan ke Mas Bram. ini materinya ini mantap sekali nih. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya dari materi tadi, nanti saya pilih pertanyaan yang paling menarik dan yang paling baik nanti akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang. Jadi tuliskan pertanyaan terbaik Anda di kolom chat, nanti kita jawab sama-sama dengan Pak Kuku. Nanti akan saya undi. Lumayan, dapat pulsa gratis 25.000. Ini ada pertanyaan ini dari sebentar, tadi dari namanya tadi dari skill tadi kurang jelas. Jadi intinya gini Pak Kuku, dia tuh sebetulnya sudah membuat teamwork, tapi karena visi misinya kurang jelas, jadi akhirnya tujuannya ini tidak tercapai. Kalau dengan kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan Pak Kuku? Silakan. Ya, jadi memang kita harus tidak bisa tidak. Harus ada yang mengikat dari berbagai macam perbedaan. Dalam tim itu karena kita berbeda-beda maka butuh satu ikatan. Ikatannya itu apa? Bahasa saya value atau nilai. Ya, tertinggi dari visi misi itu adalah value atau nilai. Value apa? Organisasi atau teamwork ini kita bentuk untuk apa sih sebetulnya? Mau apa dari tim yang kita bentuk ini? Saya dengan Mas Pram ini 2 orang kan sudah menjadi satu tim ini Mas Pram ya? Ya. Satu tim. Oke, nilainya apa Mas Pram? Kita mau berbagi. Ya sudah. Value-nya adalah berbagi. Berbagi apa? Keilmuan. Ilmu tentang apa? Kewirausahaan. Nah, digali teman-teman. Ditemukan. Caranya Pak? Wah, ya harus sering ngopi katanya Mas Pram. Harus sering ngopi, kalau hanya diem saja bahasa kalbu tidak akan ketemu. Dan itu memang harus terjadi perdebatan. Saya dengan Mas Pram ya memang harus berdebat, gesekan sana, gesekan sini untuk menemukan sebetulnya kita ini mau apa sih Mas Pram dengan OMG ini. Saya sampai seperti itu. Terus pematerinya siapa? Terus apa yang mau dibagi? Oke Mas Pram, kita berbagi ya, kita berbagi apa? Keilmuan, skill, kompetensi, oke, dalam kewirausahaan. Kenapa wirausaha? Karena Mas Pram sebagai pelaku, saya sebagai akademisi dan pendamping UMKM. Masuk Mas Eko, kan begitu. Akhirnya kita buat ini. Nah, visi misinya apa? Baru kita susun berikutnya. Maka teman-teman bagaimana untuk tim ini biar solid dari berbagai macam perbedaan? Ya harus ditemukan, disusun, dirumuskan value dari tim itu. Nah itu memang butuh waktu yang relatif ya, bisa panjang, bisa lama, bisa pendek. Kalau pendek ya ayo kita diskusinya harus intens. Kalau lama ya bahkan tidak terbangun ya karena aras-arasan males. Enggak mau nanti berdebat loh. Bukan enggak mau berdebat, kita menemukan nilai kita apa. Loh, saya Mas Pram itu apakah baik-baik saja? Tidak, saya sering kali berdebat sama Mas Pram. Untuk cari tema aja kadang berdebat. Yeah. Sudut pandangnya yang mana Mas Pram? Yang mau diangkat itu yang mana? Harus didiskusikan, dibenturkan biar kita menemukan satu titik temu. Begitu Mas. Oke, wah ini mantap sekali. Selanjutnya dari Pak Irfan ini bertanya,
kita tuh sebagai manusia tuh diciptakan pasti berbeda. Pertanyaannya dalam sebuah kelompok itu, bagaimana cara menyatukan perbedaan dalam proses pemecahan masalah atau pengambil keputusan. Jika berkenan, mohon diberikan contoh kasus yang dapat kita pahami dengan mudah. Nah, silakan Pak. Betul. Kita diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda. Ya, tidak ada yang sama. Sekembar-kembarnya orang kembar itu tetap berbeda. Ya, sekembar-kembarnya orang kembar itu tetap berbeda. Terus bagaimana dari yang berbeda-beda itu tadi kita menggali apa yang menjadi kesamaan dari kita yang berbeda ini. Jangan menggali perbedaan. Ya nggak akan ketemu kesamaannya. Ya, nggak akan ketemu. Ya selama kita menggali perbedaan ya tidak akan pernah ketemu kesamaannya. Maka dicarilah, yuk minat yang sama apa sih? Contohnya ini ya, mohon maaf ya contohnya. Saya nyebut nama saja Pak Yeyen sama Bu Florentina lah karena yang on kamera beliau. Ya, beliau ini berbeda. Terus bagaimana? Bisa menyatukan nggak? Bisa. Caranya. Nah, apa yang menjadi minatnya Bu Florentina? Apa yang menjadi minatnya Pak Yeyen? Di list. Kita inventarisir. Yang menjadi minatnya apa? Minatnya apa? Sampai ketemu satu titik. Oh, ternyata punya minat yang sama. Yaitu kuliner. Kuliner apa? Bakso. Wah. Nah, dari bakso ketemu ini, kita cari formulasinya. Yang disenangi Bu Florentina itu bakso yang apa? Yang disenangi Pak Yeyen itu bakso seperti apa? Dikolaborasikan. Ya. Jadi, jangan melihat banyak perbedaannya. Tapi kita mencari banyak kesamaannya dalam hal apa? Bagaimana mengkolaborasikan. Itu Mas Bram. Ya, wah mantap sekali. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi daftar absensinya. Sudah saya cantumkan linknya di kolom chat. Selanjutnya nih Pak Kuku. Izin ngopi ya. Iya, silakan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendri nih. Selamat malam Pak Kuku. Cara menumbuhkan kesadaran antara teamwork dengan dalam membangun perusahaan termasuk kedisiplinan itu bagaimana? Sedangkan punishment itu diberikan tapi tetap belum memacu rasa teamwork-nya. Cara pendekatannya seperti apa Pak? Kalau menurut Pak Kuku, silakan. Ya Pak Hendri, sebelum konteks perusahaan kita ke organisasi dulu aja ya. Organisasi tiap bagian-bagian sebetulnya. Sebetulnya pada dasarnya manusia itu kan ingin dihargai. Nah, bagaimana bisa menghargai? Yuk kita bangun kesadaran kolektif. Ya, kesadaran kolektifnya dalam bentuk apa? Kita itu sebetulnya bekerja untuk siapa sih? Atau untuk apa kita bekerja sesungguhnya? Apakah kita harus bekerja? Kita kembalikan pada konteks pribadi kita. Oh iya, saya butuh uang bekerja. Tapi capek kamu pingin capek atau pingin punya uang kan begitu jadinya. Artinya bagaimana kita membangun kesadaran kolektif di antara teamwork ini. Kesadaran kolektif untuk merasa memiliki, merasa sama-sama berkomitmen merawat, melestarikan, menghidupi. Menghidupinya bagaimana? Ya ayo, kita harus mengorbankan diri kita untuk tujuan tim. Nah ini teman-teman, kuncinya. Kalau kita masuk teamwork, maka kita harus merelakan sebagian dari kita ikut komitmen tim. Jangan sampai kita sudah masuk teamwork tapi kita semaunya sendiri. Nah, ya, kalau kita sudah masuk teamwork, maka kita harus sadar bahwa sebagian diri kita diatur oleh teamwork. Diatur itu bukan karena orang lain, karena memang tujuan kita masuk teamwork itu kan saling bekerja sama, saling membantu, saling mencukupi, saling memenuhi.
saling mengatasi persoalan bersama-sama. Kalau kita tidak mau memberikan sebagian diri kita diatur oleh tim yang sudah kita sepakati, kemanapun kita pergi, dimanapun kita masuk tim, mohon maaf selamanya itu teman-teman akan menjadi orang yang menjadi parasit atau batu sandungan bagi orang lain. Dan ini, mohon maaf bahasa saya, dimanapun teman-teman masuk tim, mesti menjadi pusat dari epicentrum destroyer-nya. Tapi jeleknya Mas Bram, itu selalu menyalahkan orang lain. Ya. Ini. Ya. Padahal sebetulnya dia sendiri yang menjadi benar. Dia sendiri yang menjadi batu sandungan. Tapi seolah-olah orang lain tidak mau menerima saya. Lah ini persoalannya Mas Bram. Iya, iya. Jadi gitu Mas Bram. Ya. Jadi membangun kesadaran kolektif, satu. Kedua, harus rela memberikan sebagian dirinya untuk tim. Artinya ya kita tidak bisa semaunya sendiri. Sebagian harus diatur. Sebagian harus dikendalikan. Sebagian kita harus komitmen untuk tim. Nah, seperti saat ini, gitu. Ini kan komitmen tim saya dengan Mas Bram ini. Ya. Saya sudah janjian, deal ya sudah. Saya harus meninggalkan janjian yang mau masuk hari ini, nggak bisa. Saya sudah komitmen sama Mas Bram. Tadi dijak rapat sebetulnya tadi setelah. Tadi nggak bisa, Bos. Aku janjian sama Mas Bram ngasih. Nanti nama saya di dunia persilatan ya opo itu. Iya. Ya itu kan, saya kan nggak bisa semaunya saya sendiri. Walaupun dari teman jauh datang, bro tunggu dulu ya, aku tak ngisi sendiri. Saya tak dampingi rapat tadi membuka sebentar, saya tinggal di situ. Just karena komitmen, konsekuensi sudah. Pertaruhannya nama baik ya Pak ya. Duh, ini masalah trust bro. Iya. Nama baik. Iya. Yang lain ya sudah. Yang Ya. belum komitmen sama saya ya nanti antri dulu lah. Bukan saya sombong loh ya. Ya. Satu bukan sombong, bukan jual mahal. Waduh, koko sekarang begini. Bukan masalah itu, masalahnya komitmen. Itu Mas Bang. Ya, menarik sekali tadi apa yang dijelaskan Pak Kuku tentang kesadaran kolektif ini menimbulkan pertanyaan saya. Sejatinya kita sebagai entrepreneur itu juga seorang pemimpin ya dalam sebuah teamwork gitu. Bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran teamwork kita yaitu dengan memanusiakan manusia dan manusia dimanusiakan. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawabnya ke komunitasnya, ke perusahaannya itu untuk Pak Kuku bagaimana Pak? Ya itu memang butuh perjuangan ya Mas. Ya butuh perjuangan. Karena apa? Lagi-lagi apa sih tujuan kita? Kita mau membuat UMKM itu tujuannya apa? Hanya untuk sekedar tren. Oh sekarang trennya UMKM. Kita butuh UMKM. Sekarang trennya kopi, ikut-ikut kopi. Trennya nasi goreng, ikut-ikut nasi goreng. Sebetulnya kita harus sering-sering, mohon maaf ya bahasa saya, kita harus sering-sering berefleksi. Sebetulnya kita mau apa sih? Mau apa, dengan siapa, bagaimana? Kalau nggak ada itu refleksi ya selamanya kita akan seminggu buka nasi goreng tutup, seminggu lagi bikin pangsit, seminggu lagi bikin campur, seminggu lagi nggak akan pernah ketemu sebetulnya kita core-nya di mana. Lagi-lagi Mas, masyarakat merasa makananku nggak enak, padahal bukan masalah makanannya nggak enak. Memang tidak ada komitmen untuk buka, seminggu buka, 2 minggu tutup. Gimana lagi seperti itu? Artinya dari tim ini dibangun kesadaran kalau kita memang mau membangun UMKM loh, ya ayo kita komitmen dah. Komitmen itu rame sepi ya tetap harus buka. Seperti Mas Bram, meskipun pengikutnya 10 ya tiap Kamis harus
harus siaran. Iya kan? Harus on air. Harus on air meskipun yang ngomong berdua saja saya dengan Mas. Itu pernah terjadi teman-teman. Apa enggak nangis? Ya dalam hati nangis. Tapi karena memang komitmen ya sudah enggak apa-apa, itulah dinamikanya. Begitu Mas Bram. Pak Koko mungkin bisa disimak di mana di kolom chat ya, kita kita simak sama-sama. Ini sepertinya ada miskonsepsi ini dari Bu Eri Pratiwi. Ini ada pertanyaan, kalau kita teamwork atau kapan mandiri sebagai wirausaha? Ini sepertinya ada salah persepsi nih. Jadi kalau dia di dalam pemahaman dia itu kalau bernetwork itu kita bekerja wirausaha itu bagaimana? Nah, ini bagaimana, Pak? Sepertinya kalau kita jadi pengusaha itu semuanya dilakukan sendiri. Oh. Kalau teamwork itu, kalau menurut Pak Bu gimana? Jadi gini, istilah mandiri itu beda. Menurut saya mohon maaf ya beda. Antara teamwork dengan kemandirian itu beda. Kemandirian itu dalam artian bahwa kita bukan semuanya kita akan mencukupi sendiri, tidak. Ya. Semampu-mampunya kita, sekaya-kayanya kita, semandiri-mandirinya kita. Kita tetap ada keterbatasan. Ya. Sedangkan teamwork itu adalah sarana, alat, media untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Loh, tadi kita bangun, yuk kita bikin teamwork itu apa sih? Mandiri itu arti dalam konteks mencukupi kebutuhan, sedangkan tim itu alat, media untuk mencapai tujuan. Jadi menurut saya garis pemisahnya jelas. Begitu Mas Bram. Justru malah kita kalau mempunyai network itu mempunyai tim kerja itu kerja kita jadi semakin mudah, terus semakin cepat majunya Pak ya. Berkembangnya. Bisa jadi konsep mandiri itu kita nggak usah bergantung sama orang lain kan bahasanya kan begitu. Ya. Nah selama ini memang konsep yang ada di mindset sebagian banyak orang mandiri, kita harus mandiri. Nah, mandiri dalam arti kita tidak harus tergantung sama orang lain. Beda ya. Beda kalau teamwork ya kita memang ekosistem. Ya ekosistem maksudnya apa? Mas Bram kan nggak bisa menyediakan internet sendiri, beli satelit sendiri, ya dong, beli kuota sendiri, nggak bisa, beda, lagi-lagi beda ya, gitu Mas. Iya, wah mantap. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi, izin bertanya, apakah benar teamwork itu cocok? Sebentar. Apakah teamwork itu cocok atau berkesesuaian dengan kultur atau budaya lokal kita yang akhir-akhir ini cenderung egois dan cari untung sendiri? Nah, ini membenturkan antara teamwork dengan keuntungan sendiri. Kalau keuntungan sendiri itu konteksnya adalah pedagang. Ya. Buka toko-toko sendiri, tidak perlu tim. Ya, mohon maaf kalau buka toko sendiri, ya. Di depan rumah atau di garasi, lah itu keuntungan untuk diri sendiri. Tapi kalau teamwork, bagaimana kita mengelaborasi, kita bekerja sama dengan orang lain. Apakah toko bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Yang nyuplai beras siapa? Yang menyuplai kerupuk siapa? Yang menyuplai minyak siapa? Itu kan nggak bisa kita mandiri konteksnya. Nah, tetap harus ada orang yang menyuplai. Kalau dulu harus pergi ke pasar, beli dengan partai besar, sekarang enggak perlu. Mereka yang datang ke toko kita. Nah, itu kan menjadi sebuah ekosistem sebetulnya. Bagaimana kita merawat relasi dengan orang-orang para penyuplai barang itu. Ke sana, Mas Bro. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya, usaha apa saja untuk teamwork kita agar solid, Mas? Butuh berapa lama dan untuk konsolidasinya? Kita berapa lama Mas untuk solid Mas?
Kita berapa lama untuk solid ini? Soalnya Ya. banyak orang yang minta instan tuh loh Pak. Lah ini loh. Nah ini teman-teman, ini kita berhadapan dengan manusia, bukan berhadapan dengan program. Ya, seperti komputer diinstal saja selesai. Ini manusia meskipun sudah diinstal, tetap nggak bisa instan gitu, nggak bisa langsung gaspol gitu, nggak bisa. Karena apa? Tuh di manusia itu punya pikiran masing-masing. Diajak pakai helm aja loh. Ya wajib pakai helm itu, nggak usah pakai helm ke pasar dekat situ aja. Iya. Contoh sederhananya ke sana. Yang pakai sandal jepit tuh Mas. Nah, yang sandal jepit. Lah ya pakai sandal jepit kok dilarang, wong aku beli-beli sendiri. Wong yang sakit ya aku sendiri. Loh, mindsetnya di masyarakat kan begitu, Mas. Dan teman-teman semua kan begitu. Iya. Maka berapa lama ya relatif, sejauh mana kita punya komitmen untuk mencapai tujuan. Lagi-lagi komitmen. Apa yang harus dilakukan? Yuk, ayo kita mengarahkan semua pikiran kita, semua mindset kita, mengarahkan behavior kita untuk mencapai apa yang menjadi kemauan kita. Mohon maaf, contoh saya diposisikan oleh teman-teman sebagai sociopreneur. Itu kan teman-teman saja yang melihat bahwa ternyata aktivitas-aktivitas saya lebih banyak kepada pendampingan kelompok, pengembangan kepribadian, pengembangan komunitas, mendampingi orang-orang seperti itu. Nah dari situlah, oh ternyata saya itu masuk kategori sociopreneur. Oh ya oke. Maka sekarang aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan pendampingan masyarakat, tidak ada hubungannya dengan sociopreneur, ya saya harus mengurangi perlahan-lahan agar semakin lebih fokus. Nah kalau teman-teman katakan gini, mau jualan nasi goreng, teman-teman mau niat usaha buka nasi goreng, ternyata ada orang yang mengatakan, pangsit itu enak, loh kita mudah ikut. Dari nasi goreng pindah jadi pangsit. Setelah pangsit, itu loh masakan Korea sekarang lagi tren, lagi rame. Ikut. Loh, sekarang yang mana mau jualan sebagai pedagang nasi goreng, kuliner nasi goreng, pangsit atau masakan Korea? Masyarakat yang juga menilai juga. Lagi-lagi ya komitmen. Kedua, bagaimana mengarahkan dan mempertajam kita mau jadi apa. Ya, itu Mas Bram. Selanjutnya dari Bu Mediana ini, bagaimana menentukan teamwork kita itu mempunyai dasar pemikiran yang serupa? Sifat dasar apa yang harus dimiliki untuk menjadikan acuan untuk tim? Sifat dasarnya adalah kita mau berjalan sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Nah, itu. Kalau mau sendiri-sendiri ya sudah. Dari 5 orang ditanyai, kita mau jalan sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Jika 2 orangnya sendiri ya sudah, yang 2 ini ya mohon maaf keluar dari. Yang 3 komitmen oke, masuk. Kita bangun. Memang harus ditanya satu persatu. Mau enggak komitmen bersama? Kalau tahapan awalnya bagaimana tuh Pak? Tahapan awalnya untuk kita menentukan arah tujuan kita tuh. Yo, lagi-lagi memang butuh ngopi ya Mas Bram. Ngopi itu artinya dari hati ke hati itu ditanya. Duduk bersama. Iya. Ya, contohnya Meldiana, janjian sama Meldiana. Ngopi gitu. Bla 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 bla. Kamu gitu kira-kira seandainya dibentuk tim, kira-kira mau apa enggak? Mau ya. Oke. Dengan berbagai macam konsekuensinya. Ya oke, berarti 1. Terus si Sobat Joko ditanya, nggak mau. Oke, nanti ketika saya tanya jawab ya. Ya memang butuh pendekatan dulu Mas Bram. Ya. Untuk membangun bahasanya Mas Bram itu mohon maaf. Chemistry-nya dapat apa enggak? Iya. Frekuensinya dapat apa enggak? Kalau frekuensinya saja enggak dapat, ya sudah membuang energi yang sia-sia. Frekuensi nggak nyambung. Frekuensi nggak nyambung itu beban pikiran, beban perasaan, beban moral. Itu Mas Bram. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi nih,
beliau bertanya, pasti di dalam teamwork itu pasti ada konflik atau masalah. Cara mengatasi konflik itu apa saja, Pak? Mungkin ada contoh-contohnya, cara mengatasinya itu bagaimana? Kalau ngomong konflik, terima kasih Pak Gunadi. Konflik itu satu, ada yang konflik kelihatan dan tidak kelihatan. Ini ya. Perlu Yang dijelaskan ya. Iya. Sampai jam 1 pagi nih. Bikin 4 SKS ini Mas. Silakan. Ya. Ngomong konflik, satu kata konflik, kita harus kritis. Konfliknya kelihatan atau tidak? Contohnya kalau kelihatan, aku gak senang dengan kamu Mas Bram. Oh ini ngisut tok. Kan kelihatan ini. Aku gak suka sama Mas Bram. Kalau yang gak kelihatan, bisik-bisik ke temannya. Bro, ngerasa nih. Mas Bram itu sekarang begini. Kalau kamu diajak, jangan mau. Nah, itu sebetulnya kan sudah tanda-tanda konflik. Nah, itu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Lalu yang kedua, konfliknya apa? Konflik fisik apa konflik verbal? Kalau verbal kan ngomong-ngomongan gini, Mas Bram. Ya. Bertengkar itu, caci maki itu kan konflik juga. Ya, kalau yang fisik pukul-pukulan. Waduh. Nah, babuk-babuk. Nah, seperti itu ya, Pak. Iya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kritisnya lagi, konflik yang seperti apa? Tapi prinsipnya konflik itu jalan tengahnya apa solusinya? Ya dicari titik temunya, kemauannya Mas Bram apa, kemauan saya apa. Kalau enggak ketemu kemauannya ya selamanya akan konflik. Bahasanya adalah ketika teman-teman semuanya berkonflik, jalan tengahnya tidak ada korban jiwa, ya tidak ada kerugian, yaitu kita harus siap kompromi dalam satu tim. Kompromi itu artinya ya sudah, kita harus menerima orang lain. Ya memang begitu orangnya, tapi dia punya kelebihan yang tidak saya punya. Nah ini yang penting. Dalam teamwork, teman-teman harus siap kompromi. Kompromi terhadap apa? Ya terhadap teman-teman dalam satu tim ini. Dia punya kelemahan, tapi punya kemampuan yang tidak saya miliki. Dan ini penting untuk tim. Ya sudah. Ini untuk tim apa untuk saya pribadi? Oke, tim. Ya sudah, berarti kita komitmen. Ya sudah. Selama untuk tim, ya sudah, kita harus merelakan, melepaskan kepentingan dan ego pribadi kita. Itu Mas Bram. Pak Gunawan. Ini Pak Gunawan Cahyadi tadi Pak Kuku sudah memberikan apa ya? Contoh-contoh konfliknya, terus cara-cara mengatasi konflik itu sudah. Semoga menjawab ya. Kemudian tadi Pak Tusino ini izin bertanya Pak, ini untuk mempersiapkan ini teamwork ini apa saja agar sesuai dengan rencana jangka panjang. Persiapannya itu apa saja? Mungkin tadi terlambat ya untuk menyebut. Siapanya membangun teamwork itu ada orangnya enggak? Ada orangnya enggak? Jangan-jangan enggak ada orangnya. Jangan-jangan enggak ada yang mau. Jangan-jangan memang pengen milih sendiri, jalan-jalan sendiri. Nah, kan begitu Mas Bram. Jadi yang menjadi pertanyaan, ada enggak orangnya? Orangnya ada berapa sih? Lalu berikutnya, siap enggak kita bangun tim? Siap enggak kamu menerima perbedaan dari anggota tim yang kita punya? Rela enggak kita mengurangi sebagian keegoisan kita demi tujuan tim? Ini teman-teman, tujuan tim ini kita rela enggak membagikan keegoisan kita, mengurangi kepentingan pribadi demi kepentingan tim? Itu Mas Bram. Ya, sip. Selanjutnya ini dari Bu
Ririn di Lampung. Kadang ada pengkhianat yang menikung di belakang di network kita. Apa sanksi yang seharusnya kita lakukan dengan apa pengkhianat ini, Pak? Bu siapa, Mas? Bu, sebentar. Bu Ririn dari Lampung. Wah, ini kalau pengkhianat itu repot. Ya, pengkhianat itu tampaknya apa bawaan apa karakter ya? Bisa karakter, bisa iya. Itu menurut pengamatan saya itu kalau sudah sampai ada label sosial seperti itu berarti dia tidak hanya 1-2 kali saja. Jadi ya sudah berkali-kali dan sudah banyak korban kalau sudah sampai muncul label begitu. Terus bagaimana? Kita itu kalau sudah berhadapan dengan orang labelnya begitu, kita juga susah mendeteksi. Susah sekali mendeteksi. Karena mereka mampu masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Dalam tim itu sudah mampu masuk pada posisi tertentu dia melakukan itu. Jadi bagaimana? Ya, kita sulit mendeteksi sejak awal. Kecuali ada alat untuk mampu detektor ya. Detektor itu. Ya, pendeteksi. Ya agak sulit Bu kalau ngomongkan sampai labeling seperti itu. Gitu Mas. Jadi apa ya? Solusinya gimana Pak? Kalau namanya kita menemukan pengkhianat dari apa yang kita sepakati itu bagaimana? Apakah kita minta keluar atau bagaimana? Ya otomatis Mas ada sanksi sosial Mas. Ya. Sanksi sosial ya mohon maaf saya ada cerita sedikit pengalaman itu. Ya, ya. Ada orang yang jualan nama saya. Jualan nama saya. Ya, Catut gitu ya. sudah memberi baru telepon saya. Mas Bro, kok ada begini? Sopo, iki. Waduh. Terus kamu ya apa? Wis ditransfer, wis. Padahal dia satu tim dengan saya, data yang saya punya diambil. Jualan kemana-mana. Begitu. Gitu Mas. Sip. Jadi memang apa ya? Dalam membentuk suatu teamwork itu harus dirumuskan dulu, Pak. Ya. Aturan mainnya. Jadi jika ada yang melanggar, nah, jadi harus siap-siap untuk menerima sanksinya. Kemudian dari Pak Hendri nih, izin bertanya Pak Kuku, mungkin sejauh Pak Kuku memimpin suatu organisasi, apa saja yang harus dipersiapkan? Semisal ada anggota yang tidak dapat bekerja sama, bagaimana sih Pak Kuku tegas dalam artian tidak diremehkan oleh anggota? Ya, memang kadang seorang leader itu harus siap mendapat penilaian begitu ya. Iya. Kan nggak berwibawa sih, masa sama anggotamu begini-begini. Lagi-lagi kita komitmen pada teamwork kita mau apa sih? Kita posisikan itu kesalahan yang bisa dimaafkan atau tidak, kesalahan fatal atau tidak. Kalau memang fatal ya sudah bro, mohon maaf, ini komitmen teman-teman. Tapi lagi-lagi sisi kemanusiaan kita itu kan muncul. Wong iki duwe anak ini. Oke lah, kita beri kesempatan sekali 2 kali. Ya, selama masih bisa dibina ya. Nah, kalau enggak ya tegakkah membinasakan. Kan begitu. Jadi ya lagi-lagi tim kita masih butuh dia atau tidak. Kalau rasional tim. Ya. Saya juga punya tim kecil itu ya begitu, sering kali bengkerengan, tapi setelah bengkerengan ya sudah selesai. Ya. Hanya ketika bekerja itu bengkerengan karena tidak sama cara menyikapi atas sebuah peristiwa di tengah jalan. Mungkin mestinya begitu, tapi ya sambil bertengkar sambil jalan akhirnya ya nyampe gitu.
Tapi setelah itu ya kamu itu ya apa ya bos. Nah, kerelaan kita melepaskan, mendengarkan umpatan dari teman itu ya butuh ke lapangan. Oh iya, sajane aku salah, aku ndek kene ya. Oh iya, temanku bener di sini. Gak itu loh sih, aku tugasnya yang kontok. Yang memerintah, kita bagaimana bekerja? Terkadang kita butuh orang yang berani mengambil keputusan ke sana loh. Tapi kan seringkali kita tidak berani mengeksekusi. Mestinya kan begitu, mestinya kan begitu. Nah, kita bisanya kan mestinya, tapi tidak berani mengambil eksekusi. Nah, orang-orang pemberani seperti itu yang dibutuhkan. Walaupun terkadang menyakitkan, tapi ya memang kalau tidak ada orang yang berani mengambil risiko dan tindakan begitu, tidak akan pernah jalan. Oh ya, nanti diperkirakan dulu, direncanakan dulu, baik buruknya apa. Nanti situasinya di sana, wah hanya dianalisa saja, tidak pernah dieksekusi. Bertengkar karena proses mencapai tujuan itu harus terjadi. Karena kalau tidak terjadi batin mas isinya, hanya mengumpat dalam hati. Kalau mengumpat dalam hati lama-lama emosi, stroke mas. Begitu. Seperti ini Pak Koko, mungkin di dalam perusahaan itu kan kita sebagai owner, sebagai entrepreneur itu pasti ada tim kerjanya, ya, teamwork, ada tim untuk marketing, ada tim untuk sales, tim untuk human resources. Jika terjadi masalah kan kita kan selalu rapat bareng. Wah, ini saling menyalahkan antar bagian ini. Yang marketingnya menyalahkan salesnya, yang betul. Ini cara menurunkan ego masing-masing bagian di dalam perusahaan kita agar kita bisa mencari titik temu dari masalah kita tuh bagaimana Pak Kuku? Ya, pertanyaannya Mas Pram itu teringat saya kalau ngopi ya. Kalau ngopi di sana ada kumpulan para sales begitu dari bagian divisi. Itu bercerita. Yes, dengan bahasa logat mereka. Mestinya sales itu begini. Mestinya supervisor itu begini. Di mana peran supervisor? Di mana wilayahnya marketing? Di mana wilayah? Jadi di sana itu, waduh, tempat diskusi. Terus bagaimana? Ya kita harus mencari satu sesi untuk mengakomodir. Mengakomodir itu artinya maunya sales itu apa sih? Maunya marketing itu apa sih? Maunya supervisor itu seperti apa sih? Memang harus sering sekali diadakan dialog. Kenapa kamu masuk wilayah itu? Bukankah itu wilayahnya marketing? Marketing, kenapa kamu melakukan itu? Bukannya itu wilayahnya sales, bagian promosi dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang orang kena target itu kan kadang-kadang pikirannya juga tidak terkendali kan Mas. Targetku segini. Ya sehingga akhirnya pokoknya ada peluang, ada cuan diambil, yang penting memenuhi target. Kan jadinya begitu. Betul. Entah caranya bagaimana, sesuai dengan SOP atau tidak, masalah. Sehingga terjadi perdebatan. Kita yang penting SOP atau target. Ayo, kalau seperti itu gimana? Kita harus forward. Terjadi perdebatan kan begitu. Perusahaan ini mau hidup karena SOP atau karena pencapaian target. Nah, kalau seorang supervisor, seorang manajer dihantam kritis sama bawahannya begitu, ya sebaiknya kita harus sesuai SOP, ya, tapi juga harus mencapai target. Ya, kan bahasa-bahasa seperti itu akan menjadi akomodasi bagi pertentangan-pertentangan di ranah lapangan. Begitu. Berarti kita sebagai pimpinan tuh harus mempunyai keterampilan untuk negosiasi, untuk mencari masalah yang dihadapi oleh bagian-bagian di bawah kita, teknik negosiasi Pak ya. Ya, teknik mengelola. Iya. Teknik mengelola ini yang penting.
teknik mengelola. Nah, dalam tim kan juga begitu. Kita harus SOP, kita uji Ya. SOP. SOP nggak sesuai target. Terus perusahaan memang dapat hidup dari SOP, bukan target, Mas. Begitu, Mas Bram dan teman-teman semuanya. Ini sepertinya pertanyaannya udah habis ini. Oke, Bapak Ibu, Siap. kita menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai bisnis atau usaha, monggo silakan untuk mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini biar Bapak Ibu berlatih berani berbicara di depan kamera. Sepertinya Pak Jejen mau menyampaikan sesuatu ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Salam kenal nih. Selamat kenal Pak Jejen. Dari Kuningan. Iya. Kamu boleh tahu bisnisnya apa, Pak? Mungkin bisa dipromosikan di sini. Bisnisnya Pak Jejen apa? Mungkin bisa dipromosikan di sini. Bentar. Ini T-nya saya double. Ini saking banyaknya bisnisnya Pak Jejen. Hebat. Enggak nih, saya pakai komputer jadul ini. Komputernya jadul, jadi nggak ada kameranya pakai HP gitu. Di komputer saya tuh. Di komputer. Semua jadul komputernya nih nggak ada kameranya, dipakai HP. Oke. Mau mempromosikan bisnisnya Pak Jejen? Ya. Ya. Ya, silakan Pak. Saya Jejen Jalani dari Kuningan. Ya. Awal-awal yaitu ikut tenaga honorer di pendidikan karena kurang memuaskan untuk keberlangsungan keluarga, jadi saya beralih ke budidaya jamur tiram yang saat itu ini budidaya jamur tiram menjanjikan gitu. Itu ya, berawal dari itu alhamdulillah saya sudah punya 1 kumbung budidaya. Saya belajar dari nol nih, dari mulai proses bagaimana sih bisa tumbuh jamur gitu, dari apa gitu. Ya. Karena saya bukan dari pertaniannya, basicnya dari pendidikan, jadi ya rasa ingin tahunya tinggi gitu. Alhamdulillah dari tahun 2016 saya ke budidaya jamur tiram sampai saat ini. Dan sekarang saya sedang merambah ke olahan jamur tiramnya, yaitu es krim jamur, permen jamur, manisan jamur, dan kaldu jamur. Itu. Nah, ini contoh kaldu jamur yang saya bikin ini nih, murni ini. Iya. Kaldu jamur ini murni tanpa micin atau MSG ya. Karena kita tahu bahwa MSG sangat merugikan bagi tubuh kita dan generasi kita ke depan. Makanya solusinya saya bikin produk kaldu jamur. Ini saya berpikir karena tiap tahun itu untuk di budidaya jamur, libur pasar itu menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, setelah Idul Fitri, menjelang Idul Adha, setelah Idul Adha, kemudian menjelang tahun baru. Itu libur pasar dan jamur banyak kebuang. Di Kabupaten Kuningan itu ada sekitar 150 petani ya. Satu harinya menghasilkan, ini musim sekarang lagi musim hujan begini, antara 6 sampai 8 ton. Nah, itu kalau pasar libur udah kebuang semua itu jamurnya gitu. Nah, makanya saya sudah mulai memikirkan gimana caranya untuk mengantisipasi tidak lakunya jamur di pasaran gitu, dengan membuat olahan-olahan. Dan disinyalir setelah saya baca-baca artikel, ternyata jamur itu banyak manfaatnya gitu bagi tubuh kita. Itu mungkin ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi Pak Jejen? 085
2240 ya. 085 2240 79451. Nah, ini Mungkin saya karena ini ya. Bisa dituliskan di kolom chat, Pak. Oh, bentar. Ya. Bisa diulangi pelan-pelan, Pak. Yang nanya itu yang pertama itu. Bentar. Diulangi yang pelan-pelan aja. 085 085 2240 79451 2240 79451. 79451. Iya. Jadi Bapak Ibu yang memerlukan produknya Pak Jejen Jailani berupa tadi jamur bisa menghubungi di 085 2240 79451. Terima kasih. Kebetulan saya lagi memerlukan pemasaran nih. Oh, sip. Oke, terima kasih Pak Jejen. Selanjutnya Pak Tusino ini katanya udah siap ini. Silakan Pak. Ada yang mau dipromosikan? Ya, selamat malam Pak. Malam. Pak Kuku. Ya. Perkenalkan, nama saya Tusino dari Wikrama 8 Cilacap Bercahaya. Ya. Ya. Di sini saya akan memperkenalkan produk saya. Satunya adalah boneka wisuda. Ini. Wow. Ya. Sip. Boneka wisuda. Lalu ada kayak sari jahe merah Wikrama. Ya. Ada yang travel pack dan pouch. Nah, ini sudah plus gula dan ada yang murni. Ya, kalau banyak orang membutuhkan itu yang jahe yang murni gitu. Ya. Ada kita menyediakan juga. Nah, awal saya merintis usaha ini pas awal-awal pandemi, justru ketika 2020, sebelumnya kan saya bekerja di Jakarta. Nah, keinginan mempunyai usaha di kampung halaman. Ya. Nah, dari itu di dalam pandemi itu sebelumnya saya sudah survei pasar dulu. Ya. Nantinya usaha saya itu mau apa di kampung halaman. Satunya itu saya survei dapat pangkas rambut. Nah, itu saya mulai belajar untuk pangkas rambut. Mulai merambat ke sekolah-sekolah. Jadi ketika mendapatkan pasarnya ke sekolah PAUD dan TK. Nah, di situ saya tawarkan apakah sebelumnya sudah pernah mendapatkan ada tawaran wisuda, patung wisuda kayak gini. Saya mulai mendapatkan pasarnya ketika masa-masanya sudah selesai sekolah itu kan wisuda. Nah, di situ sudah mulai terbentuk. Alhamdulillah ada satu bimba yang sudah merapat dan bulannya itu kan banyak cabang di situ. Setiap minggunya, per 2 minggu sekali dapat pesan 100 piece patung wisuda. Mantap. Ya, alhamdulillah dengan adanya acara OMG ini, saya lebih terbantu dari segi pemasaran dan dari segi pola pikir. Jadi pola pikir saya itu ketika ketemu Pak Pram dengan Pak Kuku kemarin dengan lebih mindset saya itu lebih kebangun, lebih bangun bahwa orang-orang dodolan itu ya memanage diri sendiri. Betul. Dan harus
melihat ke depan apa yang seharusnya mau berjalan di situ. Oh, iya, Nah, sip, sip. saya mulai terbangun dengan mengikuti acara OMC ini. Ya, sip, Terima sip, kasih, sip, Pak. sip. Boleh Jadi, kita bergabung ke acara OMC ini, Pak Pram. jadi memang ini pengalaman apa ya? Pengalaman bisnis Pak Tusino ini luar biasa sekali. Jadi memang mungkin bisa dipraktekkan dari materi malam ini, dari network ini. Jadi Bapak Tusino mungkin nggak harus jualan sendirian, jadi harus memerlukan orang lain, bisa mungkin ada tim penjualannya, bisa melejitkan usahanya Pak Tusino. Jadi Bapak Ibu yang berminat dengan produknya Pak Tusino itu tadi apa jahe dan apa ini boneka wisuda ya. Nomor teleponnya berapa Pak Tusino? 0877 pelan-pelan Pak. 862 0877 86 86 22 22 862. 82. Saya ulangi 0877 86 22 82. Saya ulangi Pak Pram, barangkali Ya. ada yang mau pesan nanti kurang lengkap kayaknya tadi. Nah, Bisa ditulis. 0877 8722 862. Oke, siap. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya Pak Tusino ya. Ya, Siap, terima kasih banyak. Selanjutnya ini dari Bu Eri Sutrisna, silakan. Tadi udah raise hand ini, nanti capek tangannya. Silakan. Terus kan, bener. Pak Eris. Silakan Pak Eris. Ya, selamat malam Mas Pram, Ya. selamat Pak Kuku. Saya malam ini sangat terkesima menyimak materi yang dipaparkan oleh Pak Kuku. Terus juga jawaban-jawabannya itu sangat dahsyat, luar biasa gitu. Pertanyaan tadi. Perkenalkan, nama saya Eri Sutrisna, saya tinggal di Jabodetabek, tepatnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Mungkin udah beberapa kali sih ikut OMG. Dahsyat sekali acaranya. Amin, makasih. Sebenarnya saya bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi, Mas. Ya. Jadi sertifikasi untuk para profesional. Gitu. Jadi berbasis SKKN ini. Nah, di sini kan mungkin banyak para profesional ya pekerja gitu. Barangkali mau tersertifikasi gitu profesinya, nanti bisa di sertifikasi di lembaga saya gitu. Jadi sertifikasinya itu apa? Untuk profesi apa, Pak? Macam-macam, Pak. Ya, Mas. Jadi kita sesuai SKKN ini nanti misalkan kemarin aja yang terbaru ada permintaan dari teman dari Jogja, katanya dia sehari-hari ngebatik gitu, pengen disertifikasi dong. Nah, bisa. Jadi semua profesi bisa disertifikasi gitu, Mas. Jadi sertifikasinya nanti ada lembaganya, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Indonesia (PSI), terus juga terakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Nah, ini nanti teknisnya untuk persiapan, mungkin persiapan sertifikasinya nanti di lembaga saya, kemudian biasanya hari kedua baru sertifikasinya gitu. Biasanya sih cuma ditanya aja, kalau misalkan untuk profesi-profesi tertentu kan udah orang-orang Indonesia sekarang lah udah percaya lah gitu, nggak usah dites lagi. Mungkin lebih apa namanya? Mungkin ditanya aja apakah benar seperti itu gitu. Nah, seperti kita ketahui kan katanya gitu, soalnya saya belum pernah keluar negeri, katanya di apa namanya di negara-negara maju gitu seperti di Eropa, Amerika itu kan hampir semua orang itu punya sertifikat kompetensi gitu. Ada yang katanya yang suka mancing aja ada sertifikasinya gitu. Jadi dia bisa. Nah, orang Indonesia itu sebenarnya banyak sekali yang kompeten di bidangnya gitu. Tetapi belum punya sertifikasi. Nah, dari situlah kita memfasilitasi barangkali ada profesi-profesi dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mau disertifikasi, boleh nanti hubungi ke nomor saya gitu. Nomornya, Pak? Nomor saya langsung di chat mungkin kah?
Ya, silakan. Mas Jadi Pram, Pak, ya, Bu. maaf, kamera yang di open kok kita nggak bisa lihat ya dari tadi. Ya, yang di open tuh yang Ada yang beberapa sudah open cam yang tadi promosiin itu kan nampilkan gambar, tapi saya dan ada beberapa teman juga nggak bisa lihat, tetap blank tuh. Kenapa ya? Oh, mungkin karena jaringannya atau Iya, saya lihat kan open cam. Iya. Ya udah, jadi lihat blank aja, nggak kelihatan gambar. Iya. Pak Eris, nomor teleponnya bisa dicantumkan di kolom chat ya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, jika membutuhkan sertifikasi, mohon bisa menghubungi Pak Eris. Sekali lagi mohon maaf, ini Pak Eris bukan Bu Eris ya. Pak Eris Sutrisna di 0855 2464 8699. Betul. Terima kasih Mas Pram. Pak Eris, mohon izin Pak Eris. Apa saja yang disertifikasikan bisa di-share nggak kira-kira? Atau perlu japri? Oh, banyak sih Pak. Paling nanti saya coba informasi di grup kali ya Pak. Nah, jadi memang ada beberapa yang umum Pak, yang sudah umum yang sekarang lagi ramai seperti digital marketing. Oh iya. K3. Nah, tetapi di luar itu kita juga memfasilitasi profesi-profesi tertentu. Kalaupun misalkan di standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau di SKKNI-nya tidak tersedia, biasanya kita panduannya ke ISO. Biasanya ada. Selama ini sih yang kami temui hampir semua profesi ada sih di itunya sertifikasinya. Jadi kita bisa fasilitasi. Itu Pak. Sip. Oke, terima kasih Pak Eris. Selanjutnya Bu Mingming. Silakan Bu. Bu Mingming. Ya Pak, selamat malam. Selamat malam. Silakan Bu. Jadi, perkenalkan, saya Mingming dari Bali Pak, Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Selamat malam. Ya, sebelumnya saya mungkin nanya dulu sama Pak Eris ya, misalnya kalau sertifikat kompetensi tukang kayu, terus yang sejenisnya itu tukang bangunan gitu bisa ya Pak ya? Bisa Bu, bisa banget. Nanti kita cariin SKKNI-nya. Oke. Kebetulan kita sering juga main tender Pak untuk di pemerintahan dan sering kan syarat sama mereka. Oh boleh Bu. Jambi kita Pak. Ya. Oke. Nanti saya japri ya Pak. Boleh. Dibungkus. Jadi memang ini apa salah satu manfaat dari Zoom UMKM Expo ini juga ini ya mempertemukan. Betul banget Pak. Saya terima kasih udah bisa diajak bergabung di sini. Ya. Baru pertama kali saya ikut dan luar biasa. Di samping juga materinya dari Pak Buko sangat bagus. Itu untuk improve kita ya. Iya. Dalam work. Terus di samping itu kita dapatkan link apa namanya? Networking, pertemanan. Betul. Nah, kebetulan bisnis ini Pak, apa namanya, bibit salah satunya ya. Tani sih Pak, bibit tanaman. Oh bibit, ya. Terus saya sering ngambil dari Jawa. Biasanya mereka yang dari Jawa Tengah sih yang banyak. Di samping itu saya juga ikut tender pemerintah gitu. Nah, salah satu yang tadi. Nah, yang sekarang ingin saya cari linknya mungkin yang yang punya bisnis bebek potong, bebek packing gitu loh Pak. Mungkin ada Bapak Ibu. Saya ada sih tapi Jakarta tapi. Kalau misalnya bisa supply ke Bali, karena rencana kita akan ajukan ini Pak. Udah ada tawaran sih bisnis untuk restoran yang cukup besar di Bali. Ada 3 resto kebetulan mereka itu yang menawarkan kerjasama gitu. Nah, salah satu dari bahan makanan itu adalah bebek itu. Bebek terus mungkin daging sapi yang kita cukup perlukan di sini.
Sip. Nanti saya carikan referensi untuk yang di Jakarta ini, mungkin bisa supply ke Bali. Terima kasih banyak Pak Pram. Terima kasih banyak. Dapat linknya di sini. Luar biasa. Terima kasih. Ya, akhirnya Bu Ming ini menemukan ini apa yang selama ini dicari. Oke, ada yang mau promosi lagi? Oh ya Bu Miming, nomor teleponnya tolong dicantumkan di kolom chat ya. Mungkin. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang mau promosi lagi, Bapak Ibu? Nah, ini Bu Miming saya. Bu Floren, silakan. Ya, Mas Pram, terima kasih. Ya. Hari ini saya mau mencoba mempromosikan bidang usaha saya. Silakan. Saya ini di bidang menjahit spray dan bed cover. Wow. Ya, jadi bed cover yang saya desain, saya modifikasi ini saya menggunakan selain bahan spray itu sendiri. Untuk ukuran yang lebih kecil untuk single pribadi itu saya pakai bahan rayon. Rayon itu sangat lembut sekali dan untuk dibawa kemana-mana pun juga mudah. Karena kan kita tahu bed cover itu kan cukup besar ya. Jadi terkadang kan untuk satu penyimpanan pun juga cukup makan tempat. Cuma dengan bahan rayon ini lebih simpel. Jadi kalau waktu bepergian atau mungkin mau dibawa di dalam mobil pun juga lebih simpel. Jadi bahannya itu sangat lembut. Jadi kalau waktu dingin ya bisa menghangatkan, waktu panas ya bisa mendinginkan, gitu ya. Lebih sejuk seperti itu. Juga spray juga saya menjahit. Gitu. Di samping itu saya juga ada kuliner, ada membuat masakan yang khas Kalimantan Selatan. Jadi kayak yang sekarang ini saya sedang menjalankan tuh soto Banjar. Wow. Cuma selama ini saya masih melakukannya secara online gitu. Saya sebenarnya kepengen untuk membuka satu kayak mungkin seperti kayak warung gitu ya. Cuma saya masih kesulitan tempat ya. Karena kemarin gara-gara sejak pandemi itu juga cukup kayaknya kok belum bisa kalau untuk menyewa satu Sudah tempat. mencoba untuk didaftarkan ke GoFood atau GrabFood? Ya, saya belum masuk di situ karena jadi lebih ke ini aja sih, ke online aja. Cuma rasanya itu kalau dengan yang pengalaman yang saya lihat sih sebenarnya dengan masakan yang kayak soto Banjar gitu kan itu lebih mereka kayak mencari sarapan pagi apa gitu kan lebih membutuhkan satu tempat sebenarnya gitu. Nah, mungkin ya saya lagi berpikir aja mungkin nanti di dalam grup kita ini mungkin ada yang kita bisa kolaborasi ya. Mungkin perlu ada tempat yang kosong. Tidak ada kepikiran untuk dibuat frozen, Bu? Oh, kalau soto nggak bisa. Kalau soto Banjar itu nggak bisa dibuat frozen. Jadi memang penyajiannya ya harus fresh ya, lebih segar gitu. Jadi memang lebih kalau biasa itu kayak orang biasa sarapan pagi itu mencari gitu. Kalau yang biasa kebiasaan di Kalimantan sih, kalau di daerah Jawa ini memang ya masing-masing selera. Kalau di Surabaya orang lebih banyak mengenal, tapi kalau di Malang ini masih sepertinya masih kurang orang kurang mengenal dan karena mungkin promosinya aja belum digencarkan gitu. Ya, semoga. Saya kalau di Malang itu mungkin kalau ada teman saya di Jakarta pingin bakso Malang itu bisa saya pesankan dalam bentuk frozen. Bakso kuahnya itu bisa saya bekukan terus saya kirim ke Jakarta, ternyata bisa. Oh iya. Iya. Saya belum pernah mencoba sih kalau frozen ya soto karena setelah saya jadi karena itu kan semuanya kan bahan-bahannya kan ya seperti ya kayak ada perkedelnya, ada kuah juga sih. Sebenarnya mungkin nanti saya coba ya untuk frozen. Nomor telepon yang bisa dihubungi, Bu Floren? Iya, saya tulis di ini ya. Di kolom chat. Nanti saya mau Sabtu dan Minggu kan kita boleh iklan ya di grup ya. Nanti saya boleh. saya kirim ininya, gambar-gambarnya.
Justru kalau iklannya di sini tuh malah wah ini jangkauannya malah lebih luas ini. Betul, betul. Ya, jadi Bapak Ibu yang membutuhkan produknya dari Flucloren bisa menghubungi di 0821 400 43 232. Oke. Terima kasih Bu Floren. Ya, sama-sama. Ada yang mau promosi lagi? Bu Juliana Blitar, nah, ini terkenal dengan telur asinnya ini. Lama enggak muncul ini. Ada yang mau promosi lagi? Ya. Kalau tidak ada, sekarang waktunya untuk pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang 2 orang yang mendapat pulsa gratis OVO atau GoPay senilai Rp25.000 jatuh kepada, nah, silakan deg-degan ya. Yang saya sebutkan namanya wajib open cam ya. Yang pertama Pak Jejen, selamat Pak Jejen. Kemudian yang kedua Ibu Eri Pratiwi. Bu Eri Pratiwi. Teman-teman, untuk mencapai tujuan itu manusia punya keterbatasan dan punya ketakberdayaan. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya kita sebagai manusia. Ya. Memang mencapai tujuan dengan tim itu harus menemui dan menyelesaikan sekian banyak persoalan. Tapi dengan tim jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita mencapai dengan tujuan seorang diri. Jadi, apapun yang dihadapi, capailah tujuan dengan teamwork. Jangan seorang diri. Terima kasih Mas Bram. Oke, Bapak Ibu yang memerlukan e-sertifikat, mohon diisi formulir absensinya. Tadi sudah saya cantumkan di kolom chat, mohon diisi. Bentar lagi akan saya bagikan e-sertifikatnya langsung di grup WA, di grup webinar. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di OMG minggu depan dengan materi yang menarik lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat. Terima kasih Pak Kuku, terima kasih Pak Pram. Terima kasih Bu Flore, terima kasih Bu Ming, terima kasih Pak Tusino.